Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Rahmat Ibu Eka selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen dokumen bisnis. Perkenalkan, saya Ayu Dr. Retro Linudo dengan NIM 2431 4050 111 045. Hari ini saya akan mensimulasikan pengelolaan dokumen bisnis secara sistematis, mulai dari penyimpanan, pengkodean, temu kembali, dan juga pemindahan dokumen. Saya di sini memilih sistem penyimpanan nomor karena saya rasa ini paling cocok untuk PT Tertib Arsip Indonesia yang mengelola volume arsip digital dan fisik yang sangat besar. Sistem ini menjamin identifikasi, penyimpanan, dan temu kembali dokumen menjadi sangat efisien dan akurat. Konsistensi penamaan dan penempatan yang ditawarkannya secara signifikan mengurangi kesalahan dan duplikasi. Setiap dokumen memperoleh identitas unik yang ringkas sehingga memastikan skalabilitas tinggi tanpa merombak struktur. Selain itu, integritas tanggal dalam penomoran mempermudah manajemen siklus hidup arsip. Semua ini menjadikan operasi arsip lebih terorganisir, cepat, dan juga handal. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk ke simulasinya. Di sini saya sudah memiliki 5 dokumen yang telah dikirimkan oleh klien saya, dan saya akan memakai dokumen invoice ini menjadi contoh utama dalam simulasi ini. Jadi langkah pertama yang harus dilakukan dalam proses penyimpanan dan pengkodean dokumen adalah mengklasifikasikan dokumen dengan cara mengidentifikasi isi dan jenisnya untuk menentukan kategori utama dan subkategori yang relevan. Di sini dapat kita lihat isi dari dokumen ini merupakan invoice yang dikeluarkan oleh PT SGI kepada PT Tekno Solusi, dan kemudian kita bisa mencocokkan dengan kategori yang tersedia dalam klasifikasi pada folder penyimpanan. Di sini saya sudah menyiapkan folder penyimpanan berdasarkan klasifikasi tersebut. Ini merupakan kategori utama dan ini untuk subkategorinya. Kita kembali lagi ke dokumen yang tadi. Berarti kategori utama dari dokumen ini adalah invoice dan subkategorinya adalah invoice keluar. Saya sudah mengklasifikasikan dokumen. Selanjutnya kita akan mengkodekan dengan nomor unik sesuai struktur yang telah ditetapkan, yaitu kode kategori, kode subkategori, nomor urut, tanggal dokumen, dan yang terakhir adalah deskripsi singkat. Ini merupakan kumpulan dari file klien saya yang belum dilakukan pengkodean. Di sini saya akan mengkodekan file invoice tadi. Pertama, untuk kategori utamanya adalah invoice yang dapat kita lihat di sini. Pada folder ini, kategori utama invoice itu berkode 03, dan untuk subkategorinya adalah invoice keluar, dan untuk kodenya adalah 02. Jadi bisa kita tuliskan terlebih dahulu. Nah, yang ketiga itu adalah nomor urut dari dokumen ini, yaitu 0002. Mengapa? Karena ini merupakan dokumen invoice kedua yang diterima di perusahaan ini. Dan keempat, itu adalah tanggal dari dokumen tersebut, itu tanggal 17 bulan 6 tahun 2025. Dan deskripsi singkat yang saya akan isi adalah seperti ini. Nah, jadi lakukan juga kepada yang semuanya nanti. Nah, di sini saya sudah mengkodekan semua dokumen yang ada. Sesudah kita mengkodekan semua dokumen, selanjutnya kita akan menempatkan dokumen-dokumen ini ke folder sesuai dengan kode kategori utama dan subkategorinya. Di sini saya ambil contoh ya yang tadi, invoice milik PT SGI kepada PT Tekno Solusi. Lalu saya akan mengirimkannya menempatkannya sesuai dengan kategori utama dan subkategorinya, yaitu 03 dan 02. Kategori utamanya adalah 03 dan subkategorinya adalah 02. Jadi kita pindahkan ke sini, kita tempatkan ke sini, dan begitu juga untuk dokumen-dokumen yang lainnya. Nah, di sini saya sudah menempatkan semuanya ke dalam folder yang sesuai. Sekarang saya akan mensimulasikan temu kembali dokumen. Di sini saya menggunakan metode pencarian gabungan antara berbasis metadata dan indexing dan klasifikasi. Skenario-nya adalah tolong berikan kepada saya invoice milik PT Sinar Gemilang Indonesia untuk PT Tekno Solusi. Jadi, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menganalisa dokumen yang diminta. Jika di case ini, dokumen yang diminta adalah invoice PT SGI untuk PT Tekno Solusi. Kedua, setelah kita menganalisa, kita kembali mengingat struktur pengkodean invoice, yang berarti kategori utamanya adalah 03 dan subkategorinya 02, karena merupakan invoice yang dikeluarkan PT SGI. Sesudah itu, jika sudah, kita bisa langsung mencarinya di folder ini dengan mengetikkan di bagian sini kode yang tadi, itu 03/02. Setelah itu kita mencari invoice yang berkaitan dengan PT SGI untuk PT Tekno Solusi. Itu berarti yang ini. Nah,
Jika sudah ditemukan, kita harus mengeceknya kembali, membukanya terlebih dahulu, mengecek apakah memang benar ini dokumen diperlukan. Jika memang dokumen ini diperlukan, kita bisa langsung mengirimkannya ke atasan kita. Yang terakhir, saya akan mensimulasikan pemindahan dokumen dari arsip aktif ke arsip inaktif. Dimana kebijakan retensi perusahaan adalah dokumen aktif dipindahkan ke arsip inaktif setelah 2 tahun. Jadi langkah pertama, kita akan mengidentifikasi semua dokumen yang memenuhi kebijakan tersebut. Nah, dimana semua dokumen yang ada di sini pada case kali ini merupakan dokumen di bulan Juni 2025, sehingga semua dokumen memenuhi syarat retensi dan harus dipindahkan. Sebelum melakukan pemindahan dokumen, kita perlu melakukan backup terhadap dokumen asli. Di sini saya menggunakan Google Drive sebagai media backupnya, dan kita juga harus memastikan jaringan kita itu dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang bagus, agar tidak terjadi kegagalan saat melakukan backup. Di sini kita bisa langsung kirim saja semua foldernya kita kirim, kita pencet, langsung kita upload. Nah, setelah itu kita bisa ngecek kembali apakah semuanya sudah benar-benar terbackup. Memang tampilan di sini yang kekirim di sini hanya yang memang foldernya ada isi filenya seperti itu. Jika sudah melakukan backup, kita juga perlu memastikan struktur folder arsip inaktif sudah tersedia dan siap menerima dokumen. Di sini strukturnya sudah lengkap menggunakan klasifikasi yang ada. Setelah semua persiapan sudah dijalankan, kita akan mulai pemindahan dokumen dengan cara memindahkan file yang ada di folder aktif ke folder inaktif. Namun harus tetap pada klasifikasi yang tepat. Jadi contohnya kita pindahkan folder ini ke folder inaktif. Jadi kita tetap harus pindahkan ke kategori utamanya itu 01 dan subkategorinya itu 01 juga. Pindahkan arsip aktif, pilih 01 dan ujung 01. Kita copy paste. Sudah, dan lakukan itu juga kepada semua dokumen yang lain. Nah, jika sudah memindahkan semua dokumen, terakhir kita harus melakukan verifikasi untuk memastikan file telah dipindahkan semua. Seperti itu. Jadi kita cek dulu kembali apakah semuanya sudah benar-benar terkirim, dan memang jika benar semuanya sudah dipindahkan, kita bisa menghapus file yang ada di folder arsip aktif. Jadi kita hapus terlebih dahulu. Jika semua sudah terhapus, maka proses pemindahan telah selesai. Nah, seperti itu simulasi pengelolaan dokumen bisnis kita kali ini. Untuk kurang lebihnya mohon maaf, dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.